Halo guys, welcome back to my channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema 13 suka duka ketika kita kerja di bagian desk collection. Nah, seperti apakah keseruan penjelasannya ini? Pokoknya langsung aja check it out. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke guys, jadi terkait dari video apa itu desk collection, kemudian kayak skill yang harus dimiliki apa aja, itu kita udah upload di video sebelum ini ya, atau linknya berada di atas ini. Jadi silahkan teman-teman diklik aja. Dan pada video ini kita mau kelanjutin terkait dari apa sih suka duka ketika kita kerja di desk collection. Karena emang kalau dibuat satu video itu bakalan panjang banget, tentunya teman-teman semua nanti bakalan bosen ketika melihat video ini kayak gitu guys. Jadi kita di sini bakalan ngebahas terkait lebih detail lagi, lebih spesifik lagi terkait dari suka duka terkait dari desk collection itu apa. Nah, ini adalah berdasarkan pengalaman gua sendiri yang kemarin dan sampai saat ini masih kerja di bagian desk collection ya di Semarang kayak gitu. Jadi gue di sini bakalan ngebahas ya. Oh ya, gue itu kerjanya di bagian desk collection ya di Semarang. Ya di perusahaan gitulah, gak usah gue sebutin kayak gitu. Soalnya itu kan privasi kayak gitu guys ya. Jadi yang namanya perusahaan desk collection itu banyak banget guys. Mungkin teman-teman semua nanti bisa aja searching di internet kayak gitu terkait dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya menyediakan desk collection itu apa aja kayak gitu. Oke, langsung aja guys untuk dari ibaratnya apa ya? Sukanya ibaratnya kayak dapat, kita tuh seneng ketika kita kerja di desk collection itu apa sih? Ini berdasarkan pengalaman gue ya guys ya. Yang pertama itu gue kemarin tuh bisa WFH. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang emang itu ibaratnya ngewajibin terkait dari WFH atau dari kerja bisa dari rumah, dan juga terkait dari WFO kayak gitu, ataupun kerjanya di kantor kayak gitu. Dan gue kebetulan kemarin dapet yang WFH, jadi kan seneng banget kayak gitu guys ya. Kita ibaratnya kayak bisa sambil rebahan, sambil tiduran, ataupun sambil kayak kerjain aktivitas yang lain yang bisa kita sambil untuk kerja ini desk collection kayak gitu. Itu yang pertama terkait dari WFH sendiri kayak gitu guys. Selain itu kan terkait ketika kita bisa WFH itu kan bisa kita irit kayak yang namanya kayak apa namanya biayanya, ya kan, biaya transportasi kita ke kantor, juga biaya makan mungkin juga kita bisa minimalisir ya kan kayak gitu. Terus mungkin yang cewek-cewek nih ketika apa namanya kerja harus make upan dulu, itu kan bisa kita minimalisir ketika kita WFH kayak gitu guys. Oke, yang kedua ya terkait dari sukanya, gue itu biasanya dapat ya sehari lah paling gak itu dapat customer yang lucu guys. Bahkan ketika dia itu ditanya mungkin kadang malah suka ngelawak gini gitu itu yang bikin gue, mungkin ketika gue lagi kerja di desk collection itu yang bikin gue seneng lagi. Ada customer yang ibaratnya ketika kita telepon itu malah kayak ngelucu gitu guys ya. Kemudian gue pernah juga guys terkait dari pengalaman lucu gue terkait dari gue tuh pernah telepon kan, mau nelpon ke ini apa namanya customernya yang ngutang di situ kan, yang ngangsur lah gitulah istilahnya. Ternyata gue itu malah kesambungnya ke siapa sih, ke sama-sama desk collection. Jadi gue itu ibaratnya kayak sama-sama nelpon desk collection, gue bilang halo dengan ini, padahal ternyata dia jawabnya halo dengan ini sama. Ternyata gue dan juga dia itu ternyata sama-sama desk collection kayak gitu guys. Jadi itu ibaratnya kayak pengalaman yang bener-bener kocak banget antara ketika gue itu sama-sama nelpon terkait dari desk collection kayak gitu guys. Itu pengalaman yang emang apa ya, seneng banget sih ketika di situ kita dapat kayak pengalaman yang lucu-lucu kayak gitu. Oke, terus terkait yang ketiga ya terkait dari training, kalau menurut gue sih trainingnya itu bentar banget. Bahkan ketika gue kemarin masuk di desk collection yang di Semarang itu trainingnya berapa hari ya, nggak sampai 1 minggu sih, paling cuma 4-5 harian. Dan juga itu trainingnya online juga guys, soalnya kan emang ini di kala pandemi juga ya kan ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang mewajibkan untuk trainingnya tuh offline kayak gitu, tapi gue kemarin itu trainingnya online dan juga trainingnya itu bentar banget. Abis training kita langsung masuk kerja kayak gitu. Karena kan emang beberapa perusahaan ya yang bukan desk collection itu biasanya kan mungkin ada yang trainingnya sampai 3-4 bulan ataupun bahkan sampai 7 bulan kayak gitu baru bisa langsung kerja. Tetapi kalau ketika kita masuk di desk collection ini, ketika trainingnya mungkin nggak sampai 1 minggu, otomatis kita langsung masuk kerja kayak gitu. Jadi menurut gue itu lebih efisien, lebih simpel, dan juga kita bisa menghemat waktu ketika kita berada di desk collection kayak gitu guys. Oke ya, itu terkait dari yang ketiga yaitu trainingnya cepat. Kemudian yang keempat ini terkait dari masalah gaji guys ya kan. Terkait dari gaji ini ya, kayak namanya desk collection itu bukan kerjanya ibaratnya kayak upah gajinya tuh UMR itu enggak. Tetapi kalau model di perusahaan saya itu adalah modelnya komisi, dimana ketika untuk
penghasilan tiap hari itu berbeda. Kadang mungkin ya, ini cuma contoh aja, mungkin hari Senin kita dapat 100, mungkin hari Selasa kita dapat 150, hari Rabunya kita dapat 75. Itu tergantung dari banyaknya customer yang kita telepon dan juga banyaknya customer yang bayar untuk hari itu. Sebenarnya kan terkait dari masalah gaji ini itu kan kebijakan dari masing-masing perusahaan, guys. Ketika mungkin perusahaan si A itu emang menerapkan sistem komisi, kemudian kayak perusahaan si B itu mungkin menerapkan sistem gaji pokok dengan syarat tertentu. Misalnya emang yang gue udah kerja di situ mungkin paling lama 6 bulan ataupun 1 tahun, itu juga bisa naik yang namanya ke gaji UMR kayak gitu atau UMK kayak gitu ya. Kalau gue sih, perusahaan dari gue itu emang ibaratnya mainnya kayak komisi gitu, guys. Jadi walaupun gue udah kerja di situ 6 bulan, 1 tahun, itu ya tetap gajinya kayak tetap komisi kayak gitu, guys. Jadi kan kalau misalnya kita dapat kayak kerja yang istilahnya gajinya UMK atau UMR, itu kan ibaratnya tiap bulan itu kan kerja kita dapat gajinya itu kan tetap ya, dari bulan Januari, Februari kan tetap. Tapi kalau modelnya komisi itu kan biasanya beda-beda. Januari mungkin 3 juta, kemudian Februari mungkin 2,5 juta, ataupun jadi Februari, Maret mungkin 4 juta kayak gitu-gitu, tergantung dari ibaratnya apa ya, kinerja kita pada hari-hari tersebut kayak gitu. Jadi yang mengkomisikan beda-beda. Penghasilan gua sama teman gua juga beda kayak gitu, guys. Ya, itu terkait dari gaji yang diterapkan di perusahaan gua sendiri. Kemudian yang kelima, ini yang namanya poin-poin bener-bener yang gue rasain saat ini, yaitu terkait dari bener-bener melatih ataupun meningkatkan skill public speaking gue, guys ya. Karena emang di sini kita itu di baratnya tiap hari itu harus berhadapan, ya bukan berhadapan sih, tapi kita itu dituntut buat menelpon customer. Dimana ketika untuk menelpon customer itu public speaking kita itu harus bener-bener, guys. Soalnya kan kalau nggak bener ya pasti kita diketawain dong sama customer, ataupun kita mungkin dilecehkan sama customer. Ini gimana sih yang nelfon gue kok ternyata gini, ternyata cerelekan, ternyata malah gokil banget, dagel kayak gitu, guys ya kan. Nah itu yang gue alami terkait dari ketika gue berada di kerja di menjadi desk collection ini, public speaking gue itu otomatis terlatih sendirinya, guys. Gue sadar waktu dulu gue belum masuk ke desk collection ini, gue emang public speakingnya tuh jelek banget, guys ya. Bahkan mungkin ketika gue nilai dengan angka 10 sampai 100, mungkin untuk public speaking gue itu masih di angka 70 ataupun 60 sekitar kayak gitu. Terus gue sekarang itu udah ngerasa kayak public speaking gue itu udah 80 sampai 90% kayak gitu, guys. Tapi ya tetap aja belum perfect, tapi kan udah ada peningkatan kayak gitu. Itu terkait dari meningkatnya public speaking gue. Kemudian sukanya lagi yang keenam, yaitu terkait dari kita itu ya ketika kerja di sini tuh bener-bener kayak ngelatih yang namanya skill negosiasi kayak gitu, guys. Jadi gue itu dulu ya emang sadar gue itu ketika belum masuk ke desk collection itu gue yang namanya skill negosiasi itu belum punya, guys. Tapi setelah kita melalui training, setelah kita melalui pengalaman-pengalaman terkait dari kita menelpon customer, itu otomatis terkait dari skill negosiasi kita itu bakalan meningkat dengan sendirinya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman semua yang di sini ketika mau masuk dikerja di bagian desk collection, kalian takut, wah saya nggak bisa negosiasi, wah saya nggak bisa public speaking, jangan khawatir, karena di sini kita bakalan diajari, dilatih sampai benar-benar bisa terkait dari public speaking, negosiasi, dan juga cara berbicara kita kepada customer tuh kayak gimana gitu. Pokoknya nggak usah takut kayak gitu, guys. Oke, sekarang kesukaan yang ketujuh ya, ataupun pengalaman yang suka gue yang ketujuh itu kita benar-benar diajari yang namanya menyelesaikan problem solving. Ketika kita mungkin menghadapi customer yang ibaratnya notabene itu susah diajak terkait dari apa namanya disuruh bayar ataupun apa itu susah. Kita di situ tuh diajari bagaimana sih cara kita kayak menyelesaikan problem solving kayak gitu. Ibaratnya bagaimana sih ketika kita itu menghadapi klien ataupun menghadapi customer yang ibaratnya sifatnya A, sifatnya B, itu tuh benar-benar kita diajari di situ. Jadi itu, guys, terkait dari beberapa kesukaan ya, ataupun berapa enaknya ketika kita berada kerja di desk collection itu ya, itu 7 itu yang gue suka kayak gitu, guys. Oke, sekarang lanjut terkait dari nggak enaknya ketika kita kerja di bagian desk collection. Ini tentunya berdasarkan pengalaman gue sendiri kayak gitu. Itu yang pertama ya kan, guys ya. Itu gue pernah dimarahin customer. Dimana kan biasanya kan ketika kita itu nelpon, ketika kita mungkin nggak dijawab ya kan sama customernya kan, nggak apa namanya panggilannya tak terjawab, itu kan bakalan diulang-ulang terus kayak gitu teleponnya. Bahkan ada yang sampai 10 kali tiap hari, 15 kali. Nah itu gue tuh dimarahin sama customer. Ibaratnya kan gue salah sambung kan ya, nomornya bukan ke orangnya yang langsung kayak gitu. Gue salah sambung, gue udah pernah sampai dimarahin gini sama customer. Anda itu ibaratnya kayak benar-benar mengganggu privasi saya. Anda itu selama bertahun-tahun, berapa 3 tahun itu udah menelponin saya terus, bahkan saya ganti nomor itu berkali-kali, tetapi ternyata masih diteleponi sama Anda kayak gitu, guys. Gue pernah
salah sambung juga ke Polres ataupun ke PLN kayak gitu. Gue udah pernah kesambung ke situ, emang kocak banget sih guys ya. Gitu emang ibaratnya gue pernah dibareng-bareng customer ya, pokoknya dibilang kaki empat lah, dibilang apalah kata-kata yang gak enak gue udah dapet semua. Itu terkait dari gak enaknya ketika kita salah sambung ke customer. Kemudian yang kedua nggak enak lagi terkait ketika kita itu, kalau gue kan emang notabene itu kalau kerja itu bosen ya kalau di depan laptop terus. Nah, tetapi ketika kita kerja di desk collection ini kan emang menuntut kita buat tiap hari itu kayak di depan laptop terus kayak gitu kan. Ya iyalah, masa mau disambil jalan-jalan sambil kita nelpon kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Nah itu gue yang paling agak jenuh tuh ketika gue harus di depan laptop tiap hari kayak gitu. Itu yang mungkin gue nggak suka kayak gitu. Kemudian gue nggak suka lagi terkait yang ketiga, terkait gue tuh ketika nelpon ya guys ya, ternyata itu ada customer yang pura-pura budek. Oke, ada customer yang pura-pura nggak denger lah ibaratnya kayak gitu. Gue tuh udah bilang gini, halo selamat pagi dengan bapak ini gitu kan ibaratnya. Terus dia tuh customernya bilang halo gitu kan. Terus gue ulangin lagi, halo selamat pagi dengan bapak ini. Dia tuh bilang lagi halo maaf untuk suaranya nggak denger kayak gitu kan ibaratnya. Gue ini gimana sih nggak denger, tapi apa emang pura-pura nggak denger? Bahkan gue udah berulang kali ibaratnya kayak udah naikin nada gue, tetapi sama aja customer itu masih nggak denger. Nah itu paling gue nggak senengnya ketika kita itu dapat customer yang emang susah ibaratnya kayak pura-pura nggak denger kayak gitu guys ya kan. Apakah mungkin karena sinyalnya atau gimana? Tapi kan kalau ketika kita sinyalnya emang jelek itu kan otomatis dari sistem itu akan ibaratnya kayak sedikit nggak nyambung lah, ataupun ibaratnya kayak berbet ataupun dari mungkin suaranya putus-putus dan sebagainya kayak gitu. Tetapi di sistem ini tuh lancar. Itu kan emang dari customernya yang emang dagel banget ya kan, yang emang kayak mengerjain kita pura-pura nggak denger, ataupun mereka mungkin punya angsuran tapi pura-pura lupa kayak gitu guys sama angsurannya kan, soalnya kan mungkin mereka belum punya duit atau gimana terus nggak mau bayar kayak gitu guys. Oke, terus yang keempat ya nggak enaknya lagi itu kita harus ngafalin skrip ya, ataupun skrip itu ibaratnya kayak apa sih, terkait dari teks ataupun dari naskah yang harus kita ucapkan ketika kita nelpon customer. Soalnya kan yang namanya di desk collection itu ibaratnya kita bakalan ngadepin yang namanya bermacam-macam customer. Mungkin customer yang sekarang untuk biaya angsurannya itu udah terlambat, ataupun akan terkait dari kita mengingatkan bahwa untuk angsurannya itu akan jatuh tempo mungkin pada tanggal 10 ataupun hamin berapa kayak gitu. Terus mungkin ada customer yang susah buat diajak disuruh membayar atau gimana itu kan skripnya beda-beda ya. Itu tantangan kita tersendiri, harus ibaratnya kayak ngafalin skrip kayak gitu. Dan skrip yang gue dapetin itu di perusahaan gue itu ya lumayan panjang lah. Makanya kan gue kalau nelpon itu biasanya gue pakai skrip, ataupun gue itu skripnya kan gue print kan ya, terus gue baca kayak gitu. Untung aja ya guys ya, untungnya itu ketika kita kerja di sini itu untungnya itu kita cuma nge-call biasa aja. Jadi kan call suara, nggak video call. Kalau video call gue baca kan malu banget, mau taruh mana muka gue kayak gitu kan, nggak profesional banget kayak gitu. Oke, next yang kelima terkait dari nggak enaknya lagi ketika kerja itu gue harus duduk terus guys. Jadi ibaratnya gue tuh emang suka ya yang kerja itu ataupun aktivitas tuh biasanya itu yang suka jalan-jalan mungkin keluar rumah atau gimana. Tetapi kan kalau ini yang WFH itu kita harus duduk di depan laptop terus, dan ketika duduk gue penasa kayak wah gue kayak capek kayak gitu kan. Gue ibaratnya kan orangnya emang suka kemana-mana kayak gitu, kadang di sana kadang di sini, kadang di sana kadang di sini. Nah ketika gue harus dihadapkan di depan laptop terus menerus, gue harus duduk terus menerus, itu gue bakalan cepet bosen, cepet jenuh kayak gitu guys. Nah itu yang paling gue gak suka ketika gue harus duduk terus kayak gitu. Makanya gue caranya mensiasatinya dengan cara mungkin ketika gue bosen gue keluar bentar ya kan, buat kayak nyari udara segar kayak gitu. Terus abis itu ketika gue jatuh, tapi gak lama-lama, paling cuma 2 menit 3 menit kayak gitu. Abis itu kita kembali kerja lagi kayak gitu. Oke, ya next tip yang ke-6 ketika gue gak enak lagi itu ketika ketika kita kerja di sini itu kayak ibaratnya liburannya itu ataupun sistem liburnya itu nggak pasti weekend ya kan. Kalau biasanya mungkin di PT-PT yang lain itu mungkin kayak Sabtu Minggu itu libur, tapi kalau di sini kita itu ibaratnya untuk jadwal libur itu udah dijadwalin sama dari atasannya. Mungkin gua nih liburnya hari Senin, terus teman gua hari Selasa, teman gua lagi hari Rabu kayak gitu. Jadi nggak pasti hari Sabtu ataupun Minggu. Tetapi di ibaratnya tuh di sini tuh kita bisa request guys, misalnya ya dalam bulan Januari gue tanggal 10 itu ada acara. Jadi gue sebelum ibaratnya jauh-jauh hari itu gue udah request dulu sama atasan gue, Pak, Bu, gue mau request tanggal 10 buat libur ini karena ada acara ini. Nah itu boleh banget guys kayak gitu request, jadi gak masalah kayak gitu. Yang penting kita alasannya jelas kayak gitu guys.
Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu aja terkait dari 13 suka duka terkait dari kerja gue selama di Dash Collection itu seperti apa. Semoga video ini bisa ibaratnya dijadikan gambaran ataupun bisa menjadikan gambaran terkait dari teman-teman semua yang besoknya itu pengen kerja di Dash Collection kayak gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih banget bagi kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Rivasan AK